Selamat datang di video series pembelajaran tentang struktur data. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang stack, di mana stack adalah sebuah ADT atau abstract data type. Artinya jika membicarakan ADT kita fokus kepada fitur atau juga operasi. Sementara implementasinya mungkin bisa berbagai cara. Baik, jadi stack adalah sebuah ADT. Kemudian yang kedua, stack itu seperti namanya, dia berbentuk seperti tumpukan. Misalnya tumpukan piring di rumah misalnya ke atas, kemudian atau tumpukan buku, ya, dan lain-lain. Kemudian ciri dari stack ini, datanya memiliki semacam urutan. Data memiliki urutan. Kemudian yang terakhir, ya, operasi terhadap data mengikuti urutan tersebut. Oke, apa artinya? Kita lihat dari keempat buah hal yang mendeskripsikan stack. Mungkin kita ilustrasikan stack itu seperti anggaplah ini memori. Ya. Maka stack artinya data itu berbentuk dalam tumpukan. Misalnya di dalam stack kita ada data, anggaplah isinya karakter. Ada beberapa data, elemen stack, ya. Misalnya seperti ini, ya. Ini adalah data kita. Ya. Kemudian berbentuk seperti tumpukan, artinya ya data itu bertumpuk-tumpuk, berlapis-lapis, kemudian dia hanya bisa diakses dari satu pintu, ya, diakses dari satu pintu. Jadi ini artinya diakses dari satu pintu, gitu ya. Satu pintu, kita katakan seperti itu, ya. Misalnya dari atas, ya, dari atas akses, keluar dan masuk data, keluar masuk. Kemudian poin berikutnya, ya, data memiliki urutan. Maka kita lihat di sini, ya, antara N dan O, artinya O setelah atau sebelah dari N. Ya. Kita bisa katakan data itu mulai dari atas atau mulai dari bawah, tidak terlalu masalah. Ya. Untuk kasus stack ini, datanya kita mulai dari atas, sehingga O itu adalah setelah N. Artinya kita bisa mengakses O setelah mengakses N. Kira-kira seperti itu. Jadi seperti ada keterurutan data seperti ini, dari atas ke bawah. Tidak sebaliknya. Ya. Tidak sebaliknya. Oke, urutan ini nanti bisa diimplementasikan. Kita sudah tahu, misalnya dengan linked list, ya, dengan linked list, atau bisa juga dengan array, ya, dimana urutan itu berdasarkan indeks di array. Sedangkan jika menggunakan linked list, artinya kita punya pointer menuju next dari data. Nah, kemudian operasi terhadap data, ya, mengikuti urutan, sehingga artinya, ya, operasi terhadap data itu hanya bisa dilakukan secara terurut. Dalam artian, misalnya ditanyakan apakah kita bisa mengakses
akses langsung ke R misalnya. Apakah kita bisa mengakses langsung ke R? Jawabannya dengan menggunakan standar ADT stack, jawabannya tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Artinya data harus melalui N dulu. Nah, dengan kata lain, ya kalau kita lihat data itu keluar dan masuk itu hanya dari atas, misalnya kalau ada data baru, misalnya kita bisa tebak. Contohnya mungkin yang sangat intuitif, data barunya adalah A, gitu ya. Maka A ini akan ditambahkan di atas, ya, di yang menjadi yang terakhir, ya, menjadi data terakhir. Karena artinya C ini adalah data pertama yang kita tambahkan ke stack ini, ya, dan A adalah data terakhir. Kemudian jika ingin kita keluarkan data itu, maka yang kita keluarkan, ya, jika keadaan stack saat ini adalah seperti ini, maka yang dikeluarkan artinya adalah A juga, gitu ya. A kita keluarkan ke sini, misalnya. Ya. Nah, dengan kata lain, ya, operasi yang dilakukan mengikuti aturan, ya, last in, ya, siapa yang terakhir masuk, data yang terakhir masuk, misalnya A, maka dia yang pertama keluar. Ya. Last in, first out. Ini ada istilah LIFO. Ya. Last in, first out. Nah, ini artinya urutan operasi pada data.